saja di Baduy gitu, kenapa mereka selalu berjalan kaki gitu kan. Ternyata emang selain ibadahnya gitu, ibadah jalan kaki pun ternyata ibadah gitu, ibadahnya mereka gitu. Karena apa? Kalau saya berpikir kan emang memfungsikan gitu bahwa kaki itu untuk berjalan, maka difungsikan sebaik mungkin, sebisa mungkin itu untuk ya tetap berjalan kaki gitu. Itu salah satunya. Itu cara berterima kasih kepada Tuhan gitu kan, memfungsikan ketika diberi kaki untuk jalan ya dijaga, dirawat dan digunakan gitu, sebagaimana fungsinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kala nuwun, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Kepada semuanya, selamat berpuasa. Semoga puasa hari ini dipenuhi dengan luapan cinta kasih di dalam hati kita semuanya dan dalam tingkah laku kita juga. Pada kali ini saya ingin mencoba membahas lah ya, atau saya sedikit berpikir sejenak gitu, untuk membahas tentang adab gitu ya. Karena bangsa Nusantara adalah bangsa yang berperadaban tinggi gitu ya, mempunyai adab yang tinggi. Tidak mungkin bangsa yang memiliki peradaban tinggi dia kehidupannya tidak beradab gitu. Saya meyakini pasti manusia Nusantara bangsa dulu memiliki adab kehidupannya itu, dalam kehidupannya itu pasti memiliki nilai yang tinggi gitu ya. Beda dengan bangsa-bangsa yang belum beradab gitu ya. Salah satu contohnya manusia Nusantara ini menghargai sesuatu yang bukan saja menghargai yang hidup gitu ya, yang tidak hidup sendiri pun itu dihargai gitu. Contoh ketika dia mempunyai sesuatu mungkin ya, bisa keris, bisa, kalau zaman sekarang mungkin kalau keris disebutnya atau mistik atau lain-lain ya. Dia punya kendaraan gitu, contohnya kendaraan sepeda motor atau apa gitu, itu sampai dimandikan gitu, dimandikan dulu atau baru ya, karena itu sebenarnya hanya rasa syukur aja sebenarnya, bukan menuhankan benda gitu ya. Itu salah, itu bukan menuhankan benda, apalagi ada orang yang berbicara syirik atau lain gitu. Ini pandangan budaya Nusantara, sebuah bangsa yang beradab itu sampai menghargainya seperti itu, rasa terima kasihnya gitu ya. Itu salah satunya kepada benda yang bukan makhluk hidup gitu ya. Dengan benda mati saja itu dihargai gitu bangsa ya Nusantara itu, manusia Nusantara itu seperti itu. Yang kedua yang lebih dititik beratkannya lagi, bahwa di dalam peradaban manusia Nusantara yang sudah beradab itu, manusia Nusantara selalu menghargai apa yang ada di dalam dirinya gitu. Contohnya dia bagaimana kita bisa menghargai atau memaknai atau mempelajari atau gimana ya, berterima kasih atas mata, penglihatan, tangan, kaki, telinga, hidung dan lain-lain, panca indera ya. Sampai itu ada sebuah ajaran di Nusantara itu sendiri tentang anggota tubuh gitu ya, bagaimana menjaganya dan lain-lain. Itu detail gitu ya, bagaimana menjaga anggota tubuh. Nah, selain itu ada sebuah pemahaman bahwa anggota tubuh ini bagaimana kita, apalagi ini di bulan puasa ya. Di bulan puasa itu adalah sebuah refleksi untuk kembali ke dalam diri, upgrade gitu ya, ke dalam diri. Salah satunya adalah memahami diri yang secara fisik dulu gitu. Jadi kita berterima kasih, langkah-langkahnya itu berterima kasih kepada mata kita, bibir kita, pendengaran kita, semuanya, tangan, kaki kita bisa berjalan, kita berterima kasih
yang pertama. Yang kedua adalah memohon maaf gitu. Memohon maaf itu karena sering kali manusia itu lupa gitu ya, lalai gitu, kata tidak bisa mensyukuri lah, atau tidak bisa memfungsikan seutuhnya gitu, bahwa anggota tubuh ini adalah sebuah anugerah gitu yang sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Bagaimana ketika kita tidak punya mata gitu kan, itu kita bisa rasakan seperti apa gitu. Nah, itu kita tidak punya tangan dan lain-lain. Itu sangat-sangat di pemikiran manusia Nusantara itu sangat-sangat menghargai fisik dunia atau tubuh jasad manusia itu sendiri gitu. Itu lebih banyak, sangat-sangat dihargai gitu. Dan itu sampai saya belajar di saudara-saudara saja di Baduy gitu, kenapa mereka selalu berjalan kaki gitu kan. Ternyata emang selain ibadahnya gitu, jalan kaki pun ternyata ibadah gitu, ibadahnya mereka gitu. Karena apa, kalau saya berpikir kan emang memfungsikan gitu, bahwa kaki itu untuk berjalan, maka difungsikan sebaik mungkin, sebisa mungkin itu untuk ya tetap berjalan kaki gitu. Itu salah satunya, itu cara berterima kasih kepada Tuhan gitu kan, memfungsikan ketika diberi kaki untuk jalan ya dijaga, dirawat dan digunakan gitu sebagaimana fungsinya gitu. Itu bagi saya sebuah pemahaman yang cukup mendasar, dan itu cukup menghentak saya. Ternyata leluhur kita sudah memikirkan seperti itu gitu. Dan bukan hanya di Sunda ya, di di daerah-daerah lain pun sama gitu, banyak yang memahami hal-hal seperti ini gitu. Itu sih yang yang saya dapatkan dari secara pemikiran saya. Mungkin hal-hal lainnya masih banyak ya. Kalau saya kita narik gitu untuk ke dalam benda-benda lain gitu ya, pusaka dan lain, itu udah jelas gitu. Itu banyak banget orang-orang tua dulu atau leluhur kita menghargai hal-hal seperti itu gitu. Cuman lebih utamanya sih kalau saya lihat itu lebih ke dalam diri gitu, memfungsikan fisik diri ini sendiri. Setelah fisik diri ini sendiri memfungsikan pikiran, hati, itu kan bisa tertata gitu. Jadi benar ada sebuah ajaran itu antara tata salira itu, yaitu membongkar bagaimana menata diri sendiri itu sendiri gitu. Itu yang saya petik gitu ya, saya pelajari dalam ajaran-ajaran manusia Nusantara gitu. Mungkin alangkah baiknya kita bisa merenung ya. Jadi dengan semua ajaran apapun ya, mulai dari agama, dari apapun. Kalau saya tidak mau tersekat dengan agama A, agama B, enggak, seluruhnya saja. Jadi saya udah menjadikan pemahaman yang universal gitu ya, bahwa Nusantara ini pemahamannya universal gitu. Itu kesamaan-kesamaan dalam ajaran-ajaran lain sebenarnya banyak, cuman karena yaitu ada beberapa faktor kepentingan, akhirnya hal-hal yang esensi yang benar-benar merasuk dalam perjalanan diri itu kadang-kadang dihilangkan, malah dijauhkan gitu kan, untuk bisa mengenal diri gitu. Itu yang disayangkan gitu. Cuman ya lagi-lagi pemahaman untuk mencari sesuatu di dalam dirinya akhirnya kalut. Dia bingung, tidak pernah mencari dirinya atau kembali ke dalam dirinya. Akhirnya pemahaman-pemahaman leluhur Nusantara ini sendiri akhirnya kikis atau hilang gitu. Ini kan sangat disayangkan gitu kan, bicara generasi masa depan gitu tidak memahami warisan lah, pemahaman atau ilmu pengetahuan dari leluhurnya gitu. Ya semoga harapan saya sih dengan saya bikin konten ini ya banyak orang-orang lagi yang kembali memahami lagi ajaran-ajaran leluhur yang beradab gitu ya, bagaimana membangun satu kehidupan yang beradab, karena manusia Nusantara ini telah mempunyai peradaban yang tinggi. Itu sih harapan saya. Jadi
lebih mengutamakan seperti itu saya. Jadi tidak mempermasalahkan tentang hal keyakinan, mau agama ini bukan, karena ini budaya, peradaban atau apa, itu saya lebih memahaminya secara global gitu. Itu sih. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagi dalam konten Wayang Kuis Kris. Ya, semoga saya bisa konsisten lagi lah, karena ya cukup lama juga Wayang Kuis Kris nggak pernah aktif lagi. Ya, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih banget atas kunjungannya. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Semoga sehat selalu, penuh rezeki, penuh kebahagiaan, keberkahan, dan selalu berbelas kasih. Terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kawan nuwun, rahayu, 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 Sugeng Madi.